ketika saya memasukkan kunci pintu ya, Mm-mm. saya buka pelan-pelan rumah. Ini di kamar mandi ada suara orang mandi, Bang. Ya saya seneng, wah istri pulang nih. Ya bagus dah kalau memang pulang udah adem gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pengalaman yang boleh dibilang paling menyeramkan di dalam kehidupan saya. Ya, panggil saja nama saya Prapto, Bang Pra. Jadi pada saat itu rumah tangga kami berdua dengan istri ini masih seumur jagung. Bahkan kalau boleh dikatakan ini belum sampai 5 tahun. Kami menikah memang di usia yang masih muda ya. Dan kejadian ini terjadi di tahun 90-an yang saya ingat. Pada saat itu usia saya ini ya masih 21 tahunan dan istri masih di bawah 20 tahun. Nah, setelah menikah ya sebetulnya tidak langsung keluar rumah dari orang tua ya. Sempat hampir 1 tahun ini masih ikut orang tua. Nah, menginjak tahun kedua, alhamdulillah kami diberikan rezeki sehingga bisa membuat rumah. Jadi posisi rumah itu atau tanah yang kita bangun ya dari rumah orang tua ini ya tidak begitu jauh. Nah, ketika rumah ini sudah selesai ya, ini singkatnya saja, ketika sudah selesai ya di lokasi itu selain sepi memang juga pada saat itu memang masih jarang rumah. Dan jarak paling dekat itu ya masih sekitar 200 meteran. Ya karena memang belum punya keturunan ya, yang saya ingat. Jadi ketika saya bekerja dan ketika maghrib juga belum pulang, ini membuat istri ketakutan. Dan setelah mengetahui seperti itu ya akhirnya saya menyarankan ke istri mengetahui ketidaknyamanan istri, ya akhirnya saya pun menyarankan kepada istri saya, ya udah kalau memang begitu ceritanya, jadi kalau aku belum pulang kerja, kamu langsung aja main ke rumah bapak atau mama tuh. Ya istri pun juga akhirnya mematuhinya ya, seperti itu. Ini berjalan kenyamanan ini ya dalam arti tidak ada masalah ini lumayan ada beberapa bulan Bang. Cuma ini ada yang mengganjal di istri saya Bang. Jadi begini, bahwa istri saya ini sering menemukan rambut panjang ya kadangkala di sofa, kadangkala di kamar mandi, juga bahkan di kamar. Nah, sedangkan rambut istri juga tidak begitu panjang ya. Nah, rambut panjang ini tidak banyak, hanya beberapa helai. Namun ya namanya istri mungkin karena cinta atau bagaimana itu akhirnya cemburu Bang ke saya. Sudah saya jelaskan, nggak mungkin saya membawa perempuan ke rumah, apalagi kan ada kamu. Nah, itu penjelasan saya ke istri. Namun sang istri tampaknya seperti tidak mempercayai saya. Nah, yang aneh juga gini, kadang-kadang helaian rambut itu ya, yang tidak banyak, itu juga ada di saku saya Bang.
saku baju. Ya ini tentunya semakin saya tidak bisa mengelak. Jadi dan setelah kejadian itu ya, istri menemukan beberapa helai rambut. Ini rumah mulai panas bang, mulai panas. Jadi hawanya itu kita seperti ingin cekcok terus. Iya, jadi ya hal-hal bahkan tidak ada masalah. Kadang-kadang kita ini sering berantem segala macam lah. Intinya seperti kita tidak betah ya. Nah, pernah ini juga saya disidang ya sama bapak saya nih. Ya karena aduan dari sang istri. Ini rambut siapa? Apalagi rambut ini kan diyakini bukan rambut dari sang istri ya, orang bentuknya panjang bang, hampir semeter lebih loh. Iya, tapi ya tetap seperti rambut perempuan ya. Ya saya tetap mengelak, bahkan ketika di sidang pun ya saya menjelaskan bahwa saya tidak tahu menahu, atau bahkan saya tidak pernah melakukan seperti apa yang istri saya tuduhkan itu. Ya apalagi secara logika, saya tidak pernah sendirian di rumah bang. Itu seperti itu saya jelaskan. Namun ya memang sepertinya permasalahan ini masih buntu. Hingga puncaknya, istri saya ini pulang ke rumah orang tuanya, yang posisinya memang beda kabupaten, beda kota. Pulang tuh, saya bimbang nih, ini mau saya jemput atau saya diamkan dulu supaya suasana dingin ya. Nah, akhirnya 1-2 hari saya diamkan. Hari ketiga ini saya jemput. Saya pergi ke rumah mertua. Setelah sampai ke rumah mertua, saya pun menjemput istri ya. Namun istri sepertinya masih marah dan tidak mau diajak pulang. Ya bahkan mungkin ya pandangan mertua saya juga ke saya kan agak sinis ya. Ya namun saya diamkan saja lah. Saya pikir gini, orang saya tidak pernah melakukan sesuatu yang kalau boleh dibilang itu terlarang ya. Ya udah saya tenang-tenang saja. Dan hari keempat ya, karena istri kan memang tidak mau pulang, saya akhirnya tetap pulang ke rumah. Saya tidur di rumah itu ya. Nah pagi harinya saya berangkat kerja bang, seperti biasa ya, tidak ada masalah. Nah kemudian seharian itu ya kita kerja seperti biasa. Nah hal aneh nih saya alami begini. Jadi ketika saya pulang, ketika saya memasukkan kunci pintu ya, saya buka pelan-pelan rumah. Ini di kamar mandi ada suara orang mandi bang. Ya saya seneng, wah istri pulang nih. Ya bagus dah kalau memang pulang udah adem gitu kan. Saya pelan-pelan, seolah-olah saya ini ingin mengejutkan bang. Dan memang betul pada saat itu kondisi kamar mandi ini lampu menyala dan pintu tertutup. Saya tungguin bang, 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan sampai 15 menit bang, sampai suara mandi itu hilang. Saya buka, kosong, tidak ada, bahkan kering itu air. Ya saya bingung, apa saya memang salah dengar atau memang saya halu ya. Ya saya bingung lah intinya gitu. Sampai pada malam hari juga saya tidur di depan TV ya. Nah sepintas itu di sudut mata saya melihat seperti ada perempuan bang. Saya kaget, saya melihat itu kan, akhirnya kaget. Namun ya tiba-tiba sosok itu hilang. Hilang. Nah itu saya belum ngeh bahwa itu sesuatu lah intinya, masih belum ngeh. Nah ini sudah hampir seminggu lebih, istri juga belum mau pulang bang. Itu akhirnya apa? Ya udah saya kerja juga jadi amburadul, tidak semangat kan, karena di rumah tidak ada istri juga kan. Hingga ini membuat rekan saya di kantor ini bertanya-tanya, karena dari penampilan saya juga kucel ya, karena seperti banyak pikiran, seperti kurang tidur gitu kan. Hingga kawan ini ya sebutlah namanya Darto, dia nanya ke saya ada apaan. Dan di situ saya menjelaskan panjang lebar kejadian yang saya alami. Nah ya Mas Darto mungkin kalau dibilang sih katanya dia memiliki apa ya,
sesuatu yang khusus sih bang. Jadi dia mempunyai kelebihan itu kan. Ya udah tenang aja gitu. Nanti aku boleh nggak main ke rumah kamu? Nah, itu tiba-tiba Mas Darto izin seperti itu ke saya. Ya boleh. Apalagi di rumah kan kosong, istilahnya bisa menemani saya kan. Ya, saya pun mempersilahkan dengan senang hati. Nah, ketika main ya, ini Mas Darto matanya jelalatan, dalam arti hampir seluruh ruangan ini diliatin kan. Ya saya pikir, saya jujur skeptis dengan hal-hal yang di luar logika lah. Nah, Mas Darto pun hanya mangguk-mangguk ya, angguk-anggukan gitu. Namun ketika lihat kamar mandi, ya Mas Darto ini agak kaget dan sambil istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Apa saya tanya, ada apa Mas? Nah, Mas Darto pun hanya bilang, enggak ada apa-apaan, kata dia. Nah, udah tuh, ya Mas Darto pun memang tidak menginap ya. Sekitar jam 11-an malam, beliau ini izin pulang. Nah, sebelum pulang dia bilang, besok boleh nggak ngobrol? Ini ada sesuatu yang mau aku bicarain, kata Mas Darto kepada saya. Ya boleh Mas, besok kita ngobrol lah ya, kalau memang ada waktu luang mungkin di jam-jam istirahat ya. Nah, singkat cerita, paginya saya kerja seperti biasa, dan siang harinya tuh ketika istirahat ya, Mas Darto langsung bilang, wah rumahmu parah itu, masa ada perempuan di dalam kamar mandi, mana bukan orang lagi. Nah, saya yang tiba-tiba dapat cerososan seperti itu ya, dapat omongan yang istilahnya tanpa tedeng aling-aling lagi ya, saya kaget, saya dan belum maklum juga, belum paham juga kan, apa yang dimaksud Mas. Ya, akhirnya bilang, itu loh yang dicemburuin sama istri kamu. Mas Darto bilang begitu ya. Lah saya makin nggak paham, maksudnya gimana Mas? Sini ya. Jadi gini nih, itu yang membuat istri kamu marah dan istilahnya pergi dari rumah, itu sosok itu. Maksudnya saya masih belum paham juga tuh. Ya akhirnya pelan-pelan Mas Darto bilang, ini loh sosok perempuan ini yang kadang-kadang istri kamu menemukan rambutnya. Jadi ini memang bukan manusia. Ya saya masih belum yakin dengan ucapan Mas Darto itu ya. Dan akhirnya Mas Darto bilang gini deh, nanti malam aku datang lagi. Kamu kalau mau melihat boleh, nanti aku usahain kamu biar ngelihat supaya percaya. Seolah-olah apa? Biar ini aku nggak bohong, kata Mas Darto. Nah, singkat cerita, akhirnya Mas Darto datang lagi, itu sekitar jam 9 malam lah ya. Nah, ketika datang dia ini udah siap nih dengan baju ya lengan panjang, peci, dan dia juga ya seperti orang mau ngaji ya. Nah, akhirnya dia pun minta izin ke kamar mandi. Nah, dia mungkin cuci kaki, cuci tangan. Tidak lama dari situ beliau ini wudhu ya, dan minta izin juga untuk sholat. Nah, setelah itu saya dipanggil nih sama Mas Darto, dan sebelumnya saya udah siap-siap juga pakai istilahnya baju koko, peci, dan sarung. Nah, suruh duduk nih sama Mas Darto. Jadi gini, posisi ruang tamu itu kan ada di tengah. Nah, jadi ketika mau ke arah dapur itu kan memang jalur ke arah kamar mandi. Nah, itu posisinya ada di pojokan ruang tamu. Namun dari ruang tamu itu pintu dapur pintu kamar mandi kelihatan. Nah, di situ kami duduk. Mas Darto bilang, yaudah kamu sekarang sila sambil baca doa ya dan konsentrasi. Ya, saya pun akhirnya mengikuti ucapan dari Mas Darto. Nah, tiba-tiba Mas Darto ini seperti mengusap-usapkan kedua tangannya, dan dia menempelkan ujung jempol dua-duanya nih, itu di alis saya, seperti kayak diusap dari tengah ke samping. Nah, jadi ujung alis yang ada di tengah ke alis sebelah pinggir seperti itu diusap. Nah,
Langsung Mas Darto ini bilang, coba buka mata kamu. Itu ketika saya buka, saya hampir apa ya, posisi kan sila nih. Saya hampir ke belakang Mas, hampir setengah melompat ya, karena ternyata saya melihat satu sosok perempuan dengan baju yang seperti baju warna putih compang-camping, rambutnya panjang sekali dan setengah mukanya itu rusak. Saya sambil gemetaran itu. Nah, di tengah-tengah suasana seperti itu, Mas Darto bilang, gimana? Percaya kan setelah melihatnya? Nah, saya sambil terbata-bata saya bilang, iya Mas, iya. Nah, akhirnya tidak lama, saya seperti semula lagi, ditutup lagi tuh Mas, Bang. Jadi ini diurut lagi dari, kalau tadi dari ujung tengah ke belakang ke samping, nah, kalau sekarang dari ujung belakang ke tengah, seperti kayak entahlah apa namanya. Dan setelah saya disuruh untuk membuka mata, ayo buka mata lagi, kata Mas Darto. Ya saya tidak melihat apa-apa lagi, hanya kamar mandi. Nah setelah itu Mas Darto ini seperti membaca doa ya. Dia kan memang sudah menyiapkan sebotol air. Jadi dia seperti dialog sama sosok itu, dialog segala macam. Dan setelah itu air itu pun dicipratkan ke kamar mandi. Nah setelah itu saya yang menunggu di ruang tamu pun ya akhirnya didatangi oleh Mas Darto. Dan akhirnya begini, jadi ceritanya bahwa ya Mas Darto ini sudah berkomunikasi. Awalnya makhluk itu tidak mau pergi atau pindah, karena kata dia itu memang rumah dia dari dulu. Salah siapa bangun rumah di sini, orang ini suruh rumahku, kata dia begitu. Ya akhirnya dengan komunikasi yang alot lah istilahnya, makhluk itu mau pergi dan dipindahkan oleh Mas Darto ke satu tempat lah, karena Mas Darto nggak mau istilahnya memberikan tempat lokasinya di mana gitu kan. Intinya dipindahkan. Dan ya alhamdulillah gitu, karena setelah peristiwa itu ya, ini pun sepertinya istri luluh dan mau pulang. Ya walaupun memang sang istri tidak melihat langsung makhluk tersebut ya, namun dengan mediasi istilahnya Mas Darto, dan kebetulan kan memang ya istri juga percayalah apa yang disampaikan oleh Mas Darto bahwa ini penyebabnya gitu. Saya tahu betul kok suami kamu ini nggak nakal dan nggak main serong, nggak mungkin lah. Dan betul akhirnya apa? Ya kebetulan gini, kumpulan rambut panjang itu Bang, itu kan dikumpulkan. Ya akhirnya diberikan kepada Mas Darto. Jadi nanti akan dikembalikan ke yang punya lah, seperti itu. Dan alhamdulillahnya istri itu seperti menurut ya. Jadi istilahnya dengan penjelasan yang seperti itu pun percaya gitu. Ya alhamdulillah sih gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ya kondisinya setelah sosok itu pergi ya dari intinya rumah kami, ya suasana rumah pun ya kembali normal. Seperti itu. Dan tidak lama kemudian ya alhamdulillah hitungan bulan istri pun mengandung ya. Dan saya juga berpesan kepada Mas Darto, Mas tolong Mas, ini rumah sekalian dipagari lah. Ya Mas Darto pun bilang, iya tenang aja, orang ini juga masih daerah Wingit ya, kalau nggak dipagari ya bahaya. Tapi juga jangan lupa kamu ibadahnya juga jangan sampai kendor, karena itu kan kunci utamanya, kata Mas Darto seperti itu. Ya alhamdulillah Bang, setelah makhluk itu tidak ada ya, dipindahkan lah istilahnya, rumah kami pun ya istilahnya nyaman lah untuk ditempati kembali. Tidak ada pertengkaran kecil segala macam tuh yang awalnya seperti panas ya, namun sekarang tidak. Dan saya pun ya bekerja dengan giat seperti semula. Seperti itu Bang ceritanya. Jadi kejadian ini sudah sangat lama sekali ya.
Dan kalau tidak salah Mas Darto pun sudah almarhum. Iya. Demikian Bang Pra, sekelumit atau sepenggal pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kiriman ceritanya. Dan di sini juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber ya, karena masih dengan setia mendukung channel kami. Makanya untuk lebih menyemangati kami, kiranya kawan-kawan ini yang baru menemukan channel kami, supaya untuk menekan tombol merahnya ya, sebagai penyemangat kami untuk berkarya. Dan tidak panjang lebar, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.